الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة أما بعد فندعو الله تبارك وتعالى اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم آمين. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat, terutama nikmat Islam dan iman, dan tak kalah penting nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa berkumpul di sini di masjid yang insyaallah Allah berkahi ini dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama. Ini merupakan nikmat yang besar karena hamba Allah yang paling takut dengan Allah adalah orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u." Ketahuilah sesungguhnya hamba Allah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka para ulama, para orang-orang yang berilmu. Ana enggak mengatakan diri pribadi dan kita semua orang yang berilmu, tidak. Tetapi ketika kita menghadiri majelis ilmu, itu menunjukkan bahwasanya kita ingin juga termasuk orang-orang yang berilmu. Setidaknya kita dekat dengan ilmu. Maka ketika kita bisa menghadiri majelis ilmu, harapannya ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengerjakan apa yang Allah larangkan itu semakin besar. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah, yang kedua, marilah sama-sama kita mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya. Semoga salawat Allah dan salamnya selalu tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Baik, jamaah rahimani rahimakumullah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait sikap seorang muslim dalam menyikapi kisah Israiliyah atau kisah Bani Israel, yang mana ada 3 sikap dalam kita menyikapi kisah Bani Israel. Yang pertama, jika kisah tersebut datangnya dari Al-Quran, maka harus kita benarkan karena datangnya dari Al-Quran. Sudah kita bawakan contohnya di pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua, apabila kisah tersebut datangnya dari hadis Nabi Muhammad SAW, maka juga kita harus membenarkan juga, seperti kisah Bani Israel yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang orang yang dulunya punya penyakit kusta, lalu kepalanya botak dan buta. Nah, adapun sikap yang ketiga, yaitu ketika kisah Bani Israel atau kisah Israiliyah datangnya dari ulama-ulama mereka, datangnya dari pendeta-pendeta mereka, maka sikap kita ada 3 juga. Kalau Al-Quran membenarkannya, maka kita juga membenarkan. Kalau yang kedua, kalau hadis Nabi membenarkan, maka juga kita harus membenarkan. Tetapi kalau syariat kita diam, maka kita juga diam, tidak membenarkan dan juga tidak mendustakan. Jikalau kita membenarkan, ternyata kisah tersebut salah, maka kita telah membenarkan kesalahan. Dan sebaliknya, ketika cerita tersebut benar, kita salahkan, maka kita telah menyalahkan
yang benar. Oleh karena itu, sikap kita apabila kisah Israiliyah ini datang dari rohib-rohib mereka, pendeta-pendeta mereka, maka kita diam jika syariat kita tidak membenarkan atau mendustakan. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, faidah yang pertama yang bisa kita ambil dari cerita tersebut, bahwasannya apabila nikmat itu ingin terus langgeng, apabila nikmat itu ingin terus bertambah, maka kuncinya bersyukur. Dan bersyukur itu telah kita bahas juga, bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan hati, lisan, dan anggota badan. Nah, itu faidah yang pertama. Adapun faidah yang kedua, sikap yang bisa kita ambil dari hadis yang kemarin adalah itsbatul malaikah, penetapan adanya malaikat. Jadi kita sebagai seorang muslim harus mengimani bahwasanya di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan ada yang namanya malaikat. Di selain kita manusia dan jin, Allah juga Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang Allah ciptakan mereka dari cahaya. Jadi iman kepada adanya malaikat ini merupakan rukun iman, pondasinya iman. Kalau iman kita ingin tegak lurus, ingin bagus, kita harus beriman dengan malaikat. Ada malaikat. Sebagaimana kita ketahui iman itu ada furu', cabang, dan ada pondasinya, rukunnya. Nah, kalau iman kepada malaikat ini adalah pondasinya, akarnya. Semakin baik iman seseorang terhadap malaikat, maka imannya juga semakin baik, imannya juga akan lurus. Karena kenapa anak bahas ini? Karena ada di luaran sana orang-orang yang tidak mengimani akan adanya malaikat. Siapa mereka? Orang-orang ateis. Ya. Jangankan malaikat, Tuhan saja mereka tidak mempercayai, apalagi malaikat. Ya. Kemudian jamaah, selain ada yang tidak mengimani kepada malaikat, ada juga yang berlebih-lebihan terhadap malaikat. Siapa mereka? Orang-orang musyrikin dahulu. Mereka mengkultuskan malaikat, menganggap malaikat itu adalah putri-putrinya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ja'alul malaika", mereka menjadikan malaikat alladzina hum ibadur rahman inatha. Yang mana malaikat itu adalah hamba Allah. Mereka jadikan apa? Inatha, putri-putrinya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan sampai masuk ke dua golongan ini. Yang pertama, tidak beriman kepada adanya malaikat. Yang kedua, berlebih-lebihan, ya, menjadikan malaikat anaknya, putrinya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya,
yang jumlahnya nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking banyaknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada malaikat ini kekuatan untuk dapat merealisasikan, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berikan mereka kekuatan untuk mengurus dunia. Ya. Misalkan ada malaikat itu namanya Az-Zabaniyah. Siapa itu malaikat Zabaniyah? Malaikat yang tugasnya nanti akan mendorong penghuni neraka masuk neraka. Itu malaikat Zabaniyah. Ada kan di 30 surat pendek itu ada. Kemudian malaikat Mu'aqibat, penjaga manusia. Lalu ada juga namanya malaikat Hafadhah. Ada juga Sayyahun. Sayyahun itu malaikat yang tugasnya berkelana, bepergian. Ada juga malaikat Munkar Nakir. Apa tugasnya? Menanyai penghuni kubur. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, jika pengunjung kubur setelah dikuburkan si mayit itu pergi 7 langkah maka didatangi malaikat. Kemudian ada juga namanya malaikat Harut wa Marut. Harut dan Marut. Ya. Apa tugas mereka? Melakukan sihir. Ya. Ini ujian untuk manusia di zaman dahulu. Kemudian malaikat Malik. Siapa itu malaikat Malik? Apa tugasnya? Penjaga neraka. Malakul Maut. Nah, jadi yang yang tidak diperselisihkan oleh para ulama itu malaikat penjabut nyawa namanya malaikat maut, malakul maut. Adapun Israil itu diperselisihkan. Kemudian ketuanya malaikat ruh atau Ruhul Qudus siapa? Jibril. Kemudian Mikail. Apa tugasnya malaikat Mikail? Ini lagi apa ini sekarang? Hujan, menurunkan hujan. Israfil meniup sangkakala. Ridwan penjaga surga. Jadi banyak sekali malaikat. Ya, ini hanya sedikit saja nama-namanya dan tugas-tugas mereka. Masih banyak lagi malaikat-malaikat yang lain. Makanya tadi ana bilang yang hanya tahu jumlah malaikat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara sifat malaikat yang pertama, mereka itu sangat-sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'alun ma yu'marun. Mereka itu enggak memaksiati perintah Allah dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Yang kedua, sifat mereka itu memiliki sayap. Jadi malaikat itu ada sayapnya. Lalu malaikat ada tangan enggak? Ada. Malaikat ada tangan. Kemudian sifat malaikat juga mereka enggak makan dan juga enggak minum. Malaikat meninggal enggak? Meninggal. Dalilnya apa? Dalilnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas itu meninggal.
meninggal. Nah, jadi ini sekilas tentang malaikat ya. Jadi kita harus mengimani bahwasanya di antara makhluk yang Allah ciptakan ada yang namanya malaikat. Kalau iman kita kepada malaikat itu benar, kuat, maka iman kita juga akan kuat. Nah, dan malaikat ini jamaah rahimakumullah bisa menjelma. Ya, sebagaimana yang telah kita kisahkan kemarin, malaikat menjelma. Jadi malaikat itu bisa menjelma. Kemarin itu jelma dari orang buta, lalu kepalanya botak, lalu penyakit kusta. Jadi malaikat itu bisa menjelma, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu faidah yang kedua, bahwasanya ada makhluk Allah yang namanya malaikat. Lalu faidah yang ketiga dari hadis yang telah kita ambil kemarin apa? Bolehnya seseorang itu merubah penampilannya untuk memuji orang yang lain. Ya. Seperti malaikat ini yang merubah penampilannya seperti orang buta, orang yang penyakit kusta, dan orang yang kepalanya botak. Nah, jadi ya boleh seseorang itu merubah penampilannya untuk memuji orang yang ia ingin puji. Itu faedah yang ketiga. Faedah yang keempat ya, yaitu dari kisah kemarin kita dapat mengetahui kebesaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya dengan satu usapan yang malaikat usap kepada orang yang tiga memiliki penyakit tersebut, penyakitnya sembuh ya. Maka itu menunjukkan akan kebesaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah menginginkan sesuatu, Allah hanya mengatakan kun, terjadi, fayakun, maka terjadi. Kemudian yang keempat, faidah yang keempat dari kisah Israil yang kita ambil kemarin, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi harta seseorang, sebagaimana Allah memberkahi harta yang awalnya cuma satu unta, yang awalnya cuma satu sapi, yang awalnya cuma satu kambing, menjadi lembah unta, lembah sapi, lembah kambing ya. Jadi sesuatu yang sedikit jika Allah berkahi, maka itu akan bertambah. Maka yang penting itu sebenarnya bukan banyaknya, tetapi berkahnya. Kemudian yang keempat, faidah yang keempat yang kita bisa ambil dari cerita tersebut, perbedaan manusia dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si Abros dengan Akrok, yang penyakit kusta dengan penyakit kepala botak itu bersyukur kan? Enggak. Yang bersyukur yang Ahma, yang buta. Ini menunjukkan bahwasanya manusia ini dalam menghadapi nikmat Allah itu berbeda-beda. Ada yang bersyukur seperti Ahma, dan ada yang kufur seperti Abros dan Akrok. Nah, kemudian faidah yang lain yang bisa kita ambil, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala
memiliki sifat ridho dan murka. Allah ridho kepada si a'ma yang penyakit buta, dan Allah murka kepada yang penyakit botak sama kusta. Ya, maka kita harus mengimani dua sifat Allah ini. Allah memiliki sifat ridho dan Allah juga memiliki sifat murka. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman bahwasanya Allah memiliki sifat ridho apa? Radhiyallahu anhu. Allah ridho kepada mereka. Siapa mereka? As-sabiqunal awwalun walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang awal-awal masuk Islam dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, di dalam akidahnya, di dalam manhajnya, di dalam akhlaknya. Allah ridho pada mereka. Ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ridho. Maka jangan enggan untuk mengakui Allah memiliki sifat ridho. Ya. Jangan karena alasan kalau Allah memiliki sifat ridho, apa bedanya Allah sama manusia? Enggak, memahaminya tidak seperti itu. Allah memiliki sifat ridho, tetapi sifat ridhonya Allah tidak seperti sifat ridhonya manusia. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian Allah memiliki sifat murka. Dalilnya asafillahu alaihim. Allah murka kepada mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang loyal kepada orang-orang kafir. Allah murka kepada mereka. Nah, jadi ya, kita yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah harus mengimani, harus menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ridho dan sifat murka. Adapun sifat ridho dan murka Allah tidak seperti sifatnya manusia. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Nah, kemudian ya, di antara hikmah yang bisa kita ambil, dan ini yang terakhir dari hadis tersebut, apa? Bahwasanya di dalam kisah Bani Israil itu terdapat pelajaran. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah Bani Israil agar kita mengambil pelajaran, seperti kita malam ini yang kita bahas tadi, faedahnya ini, faedahnya ini kita sedang mengambil pelajaran. Kenapa Nabi menceritakannya? Agar kita mengambil manfaat pelajaran atau faedah. Ya, jadi ya, banyak kisah-kisah yang lain tentang Bani Israil. Di antaranya hadis ini, di antaranya ada kisah Bani Israil 3 orang lagi. Ya, tadi kemarin kan 3 orang. Nah, ini 3 orang lagi. Mereka karena hujan masuk ke goa. Qadarullah, goanya tertutup pintunya oleh batu besar, sahrah. Ya. Dan mereka tidak mampu menggeser batu tersebut. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka bertiga bertawassul dengan amal soleh mereka yang pernah mereka lakukan. Yang pertama, dia bertawassul ya dengan amal soleh berbakti kepada kedua orang tua. Jadi saat orang tuanya tidur, ya, dia ingin ngasih
minum, ya, si minum, ternyata dia dapati orang tuanya tidur, maka dia pun, ya, tidak membangunkan kedua orang tuanya, ya, sebagai tanda berbakti, menunggu orang tuanya sampai bangun. Kalau Allah menerima amalanku tersebut, maka bukakan batu besar ini. Lalu dia geser. Kalau logika kita mungkin nggak batu besar itu bergeser, kalau begitu nggak mungkin, ya. Tapi ini adalah pertolongan Allah. Dia bertawasul dengan amal solehnya, berbakti pada orang tua, maka batu pun bergeser. Tapi belum bisa untuk keluar. Lalu orang yang kedua bertawasul juga dengan amal solehnya, meninggalkan zina. Jadi dia ini sangat cinta kepada perempuan, ya. Suatu saat dia ini mendapatkan kesempatan untuk menzinahi perempuan tersebut, tetapi, ya, dia tidak lakukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun bertawasul dengan amalan ini, menggeser batu tadi, lalu bergeser. Tapi masih tetap nggak bisa keluar, belum bisa keluar. Lalu yang terakhir, ya, dia juga bertawasul dengan amal soleh amanah. Di dulu dia ini pernah dititipkan satu kambing, pernah dititipkan hewan, ya. Lalu masya Allah hewan itu berkembang biak sampai banyak hewannya. Lalu orang yang tadi, ya, datang, kemudian dia berikan semua hewan itu. Dia bertawasul lalu menggeser batu besar tadi, dan akhirnya mereka bertiga bisa keluar. Jadi ini juga termasuk cerita Bani Israel, ya. Yang kemarin, yang ini, ya. Jadi memang kisah-kisah Bani Israel ini, ya, terdapat apa? Pelajaran. Pelajarannya apa, Ustaz? Pelajarannya, ya, kita kalau yang kemarin bersyukur, ya. Yang tadi barusan tadi berbakti sama orang tua, meninggalkan zina, amanah. Jadi, ya, kita dari kisah Bani Israel ini mengambil pelajaran. Nah, ini hadis yang keberapa ini? Yang ke-6 tentang muraqabah. Sekarang ini kita ada di bab muraqabah. Ini hadis ke-6 yang menjelaskan tentang muraqabah. Nah, sekarang kita masuk ke hadis yang ke-7 dalam bab muraqabah. Tapi anak ingin tekankan bahwasanya kisah Bani Israil yang kemarin, pelajaran yang paling inti kita ambil apa? Bersyukur. Baik, kita masuk ke hadis yang ke-7 bab muraqabah. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Al-kayyisu man dana nafsah. Kata Nabi, al-kayyis, kayyis itu orang yang cerdas. Makanya anak beri judul tadi kecerdasan menurut Islam, karena kita akan bahas orang yang cerdas. Muslim yang cerdas itu kayak mana? Nah, ini kita akan bahas. Kata Nabi, al-kayyis man dana nafsah. Orang yang cerdas
adalah orang yang senantiasa rutin dana nafsa, menghisap dirinya. Apa ketaatan yang telah ia lakukan, apa larangan yang telah ia tinggalkan. Jadi ya, kalau dia setelah memuhasabah mendapati dirinya ada yang lalai dari mengerjakan ketaatan atau meninggalkan larangan, dia memperbaikinya. Dia apabila setelah muhasabah ternyata dia melakukan larangan Allah, dia menyesali perbuatan tersebut, dia bertaubat, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasul, orang yang cerdas adalah orang yang rutin memuhasabah dirinya. Ya. Nanti insyaallah akan kita jabarkan. Wa amila lima ba'dal maut. Ya. Enggak cukup sampai muhasabah. Jadi orang yang cerdas, muslim yang cerdas itu enggak cukup cuma muhasabah. Apa gunanya kalau cuma muhasabah saja? Apa kata Rasul? Amila lima ba'dal maut. Setelah dia memuhasabah dirinya, dia beramal soleh untuk bekal dia setelah kematian. Maksudnya apa? Kehidupan di akhirat, ya. Karena setiap apa ya setelah kematian itu bagian dari akhirat. Maka ya dia di dunia ini ya senantiasa muhasabah dirinya, lalu beramal soleh untuk akhirat. Jadi tujuan dia hidup ini bukan untuk dunia, tetapi untuk akhirat. Nah, jadi orang yang cerdas, kata Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang rutin. Anak pernah ceritakan saat khutbah Jumat kalau nggak salah, tentang orang yang berturut-turut 3 hari masuk masjid, Rasul kabarkan dia termasuk penghuni surga. Lalu ada sahabat yang melakukan tauriyah, ya. Dia tidur di rumah orang tersebut, dia tidak mendapati amalan yang luar biasa gitu. Sholatnya biasa saja, puasanya biasa saja. Ternyata apa amalannya? Dia sering muhasabah. Sebelum dia tidur, dia memuhasabah dirinya. Nah, jadi kata Rasul, orang yang cerdas, muslim yang cerdas adalah dia yang rutin memuhasabah dirinya. Lalu dia melakukan amal soleh sebagai bekal dia di akhirat. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha. Dan kebalikannya, orang yang lemah atau permisi, orang yang bodoh, ya, atau orang yang bodoh, man atba'a nafsahu hawaha, adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi orang yang bodoh itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kalau bahasa kita sekarang
wa tamanna 'alallahil amani. Ya. Setelah dia mengikuti hawa nafsunya, yang mana hawa nafsunya ini melanggar perintah Allah, ya. Apa? Dia berangan-angan untuk masuk surga. Ya. Mengatakan karena Allah ini Maha Pengampun, Allah ini Maha Penyayang, kan gak apa-apa, ya, saya lakukan dosa ini, saya lakukan dosa itu. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang lemah. Dia menginginkan kehidupan yang bahagia, tetapi dia mengikuti atau menjadi budak hawa nafsu. Nah, insya Allah kita jelaskan setelah azan. Tafadhalil muadzin ayyuhal Israfil, Ridwan dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya, boleh enggak seorang bapak itu menamai anaknya dengan nama malaikat? Kita lihat dulu. Apabila anaknya perempuan, maka tidak boleh. Kenapa? Yang Anda jelaskan di awal tadi. Karena orang-orang musyrik itu berlebihan kepada malaikat. Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahman inatha. Mereka menjadikan malaikat, ya, itu sebagai putri-putrinya Allah, inatha. Maka, ya, agar kita tidak menyerupai orang-orang musyrik ini yang menjadikan malaikat sebagai putri-putrinya Allah, kalau anaknya perempuan tidak boleh. Kalau laki-laki makruh. Ini pendapatnya Imam Malik. Ya. Kenapa? Karena ini dikhawatirkan ketika misalkan ada yang menamai anaknya dengan siapa? Mikail. Khawatir nanti kalau Mikail ini besar, nanti ada yang ngejek-ngejek Mikail. Nah, ini sama saja ngejek namanya malaikat. Itu dalilnya. Namun, ya, yang rajih, yang pendapatnya mayoritas ulama adalah apa? Boleh. Apa dalilnya? Dalilnya qiyas. Jadi dalil itu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Yang keempat, mengkiaskan dengan bolehnya memberikan nama menggunakan nama nabi atau orang soleh. Nah, jadi, ya, mayoritas ulama itu membolehkan menamai anak laki-laki dengan nama malaikat. Kalau perempuan tidak boleh. Baik, jemaah rahimahullah. Jadi orang yang cerdas, kata Nabi tadi, adalah orang yang rutin menghisap dirinya, lalu dia beramal soleh. Adapun orang yang permisi bodoh, ya, adalah orang yang menjadi budak hawa nafsunya, lalu dia beramal-amal untuk hidup bahagia di akhirat. Nah, jadi hakikat orang yang cerdas itu, kalau dalam urusan agama, syariat, Islam, ya, orang yang cerdas itu bukan dilihat dari nilainya, gelarnya, ijazahnya, ya, tetapi
Apa? Dilihat dari rutinnya dia memuhasabah dirinya. Itu dari sisi akhirat. Jadi orang yang cerdas itu yang rutin memuhasabah, mengkoreksi dirinya. Dan muhasabah ini jemaah bukan pilihan. Muhasabah ini kewajiban. Anak ulangi, muhasabah diri kita sendiri ini adalah kewajiban, bukan pilihan. Ada sabil ilzam. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Hendaknya masing-masing setiap orang itu melihat dirinya, ya, memperhatikan dirinya, bekal apa yang telah dia persiapkan untuk kehidupan di akhirat. Ya. Jadi, ya, muhasabah itu bukan pilihan tetapi kewajiban. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang rajin memuhasabah dirinya. Ini hadisnya tadi kita sudah bahas. Ada hadis yang lain. Tatkala Nabi ditanya ayyul mu'minina aqyas, mukmin yang mana yang cerdas itu? Apa kata Nabi? Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum istidada. Yang paling cerdas itu mukmin yang banyak mengingat mati, ya, lalu dia persiapkan bekal untuk setelah kematian datang. Maka jemaah rahimakumullah, rutinkan dirimu untuk terus muhasabah, ya, agar apa? Agar engkau mendapatkan kemudahan saat hisab di akhirat kelak. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, muhasabahlah diri kalian sebelum kalian dihisab. Itu yang pertama. Yang kedua, agar engkau sering beristighfar. Jadi kalau orang sering muhasabah itu, dia akan tahu, wah, aku ini kesalahan ini, ada dosa ini, maka dia akan beristighfar. Semakin orang itu banyak muhasabah, semakin sering istighfar. Dan sebaliknya, semakin orang itu jarang muhasabah, enggan untuk muhasabah, maka semakin jarang juga dia beristighfar. Kemudian, ya, yang ketiga, agar apa? Ketika dia muhasabah, agar dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha baik. Ketika dia muhasabah, dia akan tahu walaupun dia melakukan dosa ini, dia melakukan dosa itu, dia tahu Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan banyak nikmat kepadanya. Makanya kata Allah, wa ma asaba min musibah fa minallah wa ma asaba min musibah fa bima kasabat aydikum. Ya? Dan musibah apa saja yang menimpamu itu adalah karena perbuatan kamu. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak dosa. Jadi dia akan tahu, kalau dia sering muhasabah, dia akan tahu Allah itu Maha baik. Walaupun dia sering melakukan dosa, tetap saja nikmat masih banyak ada pada dirinya. Kemudian, ya, orang yang muhasabah juga akan memiliki sifat zuhud. Ya, apa itu zuhud? Kata Syekh bin Baz, zuhud itu ada ta'alluqil qalb bidunya, tidak mengaitkan hatinya dengan dunia. Maksudnya dia tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidupnya. Maka kalau Allah berikan dia misalkan motor, ya, dia nggak butuh motor yang lain. Ya.
Dia kenapa? Karena dia zuhud. Kalau dia Allah berikan rezeki mobil, dia nggak butuh dengan mobil yang lain walaupun ada uangnya. Kenapa? Karena dia takut nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan maksud anak orang itu nggak boleh punya mobil bagus, rumah bagus, enggak. Ya, karena kata Nabi arba' minas sa'adah, 4 kebahagiaan, almar'atus sholihah, perempuan yang soleh, istri yang soleh, lalu wal maskanul wasi, ya, rumah yang lapang, wal jarus soleh, dan tetangga yang soleh, wal markabul hani, dan kendaraan yang bagus. Jadi, ya, kalau kita sering muhasabah, insya Allah kita akan memiliki sifat-sifat yang tadi. Nah, lalu Ustaz, apa sih yang harus aku muhasabah? Aku ini harus muhasabah apa? Nah, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, la tazul qadam 'abdin hatta yus'al an arba'. Enggak akan bergeser kaki seseorang itu nanti di pada mahsyar, ya, sampai ditanya 4 hal. Hatta yus'al an arba', an umurihi fima afnah, tentang umurnya, kemana ia habiskan, terutama yang masih muda, ya, umur yang masih muda, jenjang remaja, ini nanti lebih dahsyat lagi pertanyaannya, ya. Makanya ada hadis Nabi apa? Sab'atun yudhilluhumullah yaumal qiyamah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya syabun nasya'a fi ibadatillah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan golongan Allah, tidak ada golongan selain golongan naungan Allah. Di antaranya adalah pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang apa? Umur. Wa an jasadihi fima ablah, dan tentang anggota tubuhnya ini untuk apa dia gunakan. Matanya, telinganya, mulutnya, ini semua yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina kasaba wa fima wada'ah, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, apakah memang benar halal atau ada campuran yang haram. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fima wada'ah, dan kemana ia belanjakan harta tersebut, atau dia belanjakan memang untuk kebutuhan atau poya-poya. Kemudian yang terakhir, wa an ilmihi mada amila fi. Terakhir yang keempat, tentang ilmunya, apakah sudah diamalkan atau belum. Jadi kalau kita, ya, pusing atau nggak tahu mau muhasabah apa, ini lihat 4 tadi. Muhasabah diri kita setiap hari yang 4 tadi. Apa? Umur, badan, harta, dan ilmu. Di sebelum tidur, ya, tolong kita muhasabah 4 ini. Di atas bantal kita pikir muhasabah. Ya, kalau kita ada yang kurang dalam 4 ini, ya, kita berisi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa menjadi seorang muslim yang cerdas, yaitu muslim yang rutin muhasabah lalu melakukan amal soleh. Allahumma amin. Kita akhiri, lebih dan kurangnya ana minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana mohon ampun. Assalamualaikum. Nanya di luar tema, bagaimana cara kita untuk memilih seseorang? Apakah hanya dengan doa dan usaha,
Ini seseorang apa nih? Seorang akhwat. Aduh, kayaknya di luar tema ya. Nanti aja lah kapan-kapan. Kita sholat isya dulu. Karena minta maaf apabila ada kata-kata yang salah. Pada Allah ana mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.